Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Untuk kelas 12, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan masih mengenai pembelahan sel. Pertemuan sebelumnya kalian sudah menyimak video mengenai pembelahan sel itu apa, kemudian macam-macamnya ada apa saja, termasuk di dalamnya ada siklus sel. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa pembelahan sel itu terjadi secara dua cara. Ada yang terjadi secara langsung dan tidak langsung. Nah, untuk pembelahan sel yang secara tidak langsung dibagi menjadi dua, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai pembelahan mitosis dulu. Silahkan disimak materinya dengan baik ya. Baik, untuk pembelahan mitosis, pembelahan mitosis. Nah, sebelum kita menyimak lebih lanjut tentang proses pembelahan mitosis, kita akan lihat dulu pembelahan mitosis itu tujuannya untuk apa. Tujuan dari pembelahan mitosis yaitu untuk regenerasi sel. Regenerasi sel atau mengganti sel-sel yang rusak. Jadi kalau misalkan kita terkena luka, kan sel-selnya akan rusak atau mati. Nah, digantinya itu dengan hasil dari pembelahan mitosis. Kemudian, di mana sih terjadinya pembelahan mitosis itu? Jadi tempatnya ya. Tempat terjadinya pembelahan mitosis ada di sel tubuh. Di sel tubuh atau sel mitotik. Nah, jadi kalau sel kelamin nanti ada pembelahan meiosis juga. Tapi kalau sel tubuh hanya pembelahan mitosis. Nah, kemudian prosesnya atau tahapannya ya. Proses dari pembelahan mitosis ini hanya terjadi satu kali proses pembelahan. Nah, jika hanya terjadi satu kali proses pembelahan, maka dari satu sel induk, hasilnya itu adalah dua buah sel yang sama persis dengan sel induknya, atau dua buah sel anak dengan jumlah kromosom sama dengan sel induk. Sama dengan sel induk. Nah, oke, itu sekilas mengenai pembelahan mitosis. Nah, tahapan dari pembelahan mitosis itu apa saja? Ada beberapa tahapan ya. Yang pertama tentu saja pasti diawali dari interfase. Nah, kalian sudah menyimak sebelumnya bahwa interfase atau proses persiapan atau istirahat itu merupakan proses di luar ya. Di luar dari proses pembelahan. Nah, setelah interfase baru masuk ke proses pembelahan mitosisnya, yaitu ada profase, ada metafase, ada anafase, dan ada telofase. Nah, kita akan membahas satu persatu dari proses-proses ini ya. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama adalah kita mulai dulu dari interfase. Interfase. Nah, kita review kembali pertemuan sebelumnya tentang siklus sel.
Jadi kalau misalkan ini adalah siklus sel, misal ini 24 jam, maka kalau ini kita bagi 4, nah 3/4-nya ini adalah interfase. Sedangkan yang 1/4 dari siklus sel tersebut baru fase pembelahan atau fase mitotik. Nah, untuk fase pembelahannya kan, kalau misalnya ini mitosis, dibagi jadi 4 ya, ada profase, ada metafase, ada anafase, dan ada telofase. Nah, untuk interfase sendiri, dari 3/4 siklus sel ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu fase growth 1 atau G1, fase S atau sintesis, dan fase growth 2. Nah, untuk G1, growth 1, di sini terjadi fase persiapan awal. Jadi awalnya kan nanti si selnya akan dibagi menjadi 2, maka mereka memerlukan bahan-bahan ya untuk membuat si selnya jadi dibagi gitu, dibagi 2. Nah, si bahan-bahannya itu dibuat dari protein, maka di G1 ini harus banyak sintesis protein. Nah, sintesis protein itu memerlukan transkripsi DNA kan, maka di sini transkripsi mRNA maksudnya. Transkripsi RNA, kemudian untuk selanjutnya dibuat sintesis protein. Nah, kemudian yang kedua, fase S atau sintesis. Di sini khusus untuk replikasi DNA. Replikasi DNA. Setiap sel itu DNA-nya harus lengkap, jadi sebelum selnya membelah, dia harus membuat DNA yang banyak dulu. Jadi dari 1 DNA jadi 2 gitu, jadi 4 dan selanjutnya. Jadi banyak dulu DNA-nya. Kemudian setelah itu ada fase grow 2 atau G2. Ini fase kelanjutan dari G1. Jadi kalau G1 itu banyak sintesis protein, dihasilkan protein, maka si G2, si protein itu dibuat menjadi organel-organel sel atau makromolekul lainnya yang merupakan bahan dari pembuatan sel yang baru. Jadi di sini ada pembuatan organel-organel dan juga molekul-molekul dari yang ada di dalam sel ya. Oke, itu adalah interfase. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang menanyakan, nanti bisa kalian tanyakan. Untuk fase yang kedua, setelah interfase, baru kita sampai pada fase pembelahan. Yang sesungguhnya, yaitu profase. Nah, di profase ini, kalau kalian masih ingat bagian-bagian sel yang kita pelajari di kelas 11, nah, penampakan sel yang seperti ini terjadi pada saat profase, karena profase awal atau interfase ya, interfase. Di awal profase, si bagian-bagian sel ini akan terlihat jadi berbeda. Nah, kenapa? Karena di profase ini, kita akan lihat satu-satu. Kalau kita gambarkan ini sel hewan misalkan. Nah, sel hewan itu dia punya inti sel. Misal ini inti selnya. Nah, ini inti sel, kemudian di dalam inti sel ada nukleolus atau anang inti di sini misalnya. Di dalam nukleoplasma, di dalam ini inti sel ya, juga ada kromosom, tapi belum menjadi kromosom, masih kromatin atau benang-benang halus. Jadi di sini ada kromatin ya, kita gambarkan nih, kromatin. Nah, terus di sini kan ada organel-organel, salah satu organelnya adalah ini nih, sentriol nih, yang ini ya, sentriol atau sentrosom. Kalau dia masih berpasangan seperti ini masih sentriol. Sedangkan kalau nanti sudah berpisah namanya, kalau berpasangan namanya sentrosom, kalau udah berpisah namanya sentriol. Oke, kita gambarkan dulu si sentrosomnya masih berpasangan.
Ini ya. Oke. Nah, pada saat profase kita lihat yang akan terjadi selanjutnya. Nah, kalian coba perhatikan membran intinya. Membran inti nanti akan memudar. Nah, memudar sehingga lama-kelamaan akan menghilang, tidak terlihat, termasuk juga anak inti. Nah, jadi yang terjadi di profase itu, satu tadi, membran inti dan anak inti mulai menghilang. Mulai menghilang. Kemudian kita lihat yang ada di dalamnya. Nah, tadi benang-benang kromatin ya. Kromatin akan memendek dan menebal atau berkondensasi. Di kromatin akan menebal memendek menjadi kromosom. Nah, kemudian lihat di sini si sentrosomnya dia akan berpisah sehingga menjadi dua sentriol. Dua sentriol. Nih, sentriol ya. Dan akan menghasilkan benang-benang spindle. Ini benang spindle. Nah, ini sentriolnya, sentrosom menjadi dua sentriol dan dihasilkan benang spindle. Nanti si benang spindle ini akan menjadi tempat pengikatan si sentrosom. Sentromer ya. Sentromer inti dari kromosom. Jadi nanti akan diikat di sini. Tadi si kromatin jadi kromosom, kita misalkan di sini ada 2 pasang kromosom ya, atau 4 buah. Nah, 4 buah kromosom kita pakai warna merah untuk kromosom yang homolog, dia pasangannya. Nah, yang ini jadi ada 2. Terus satu lagi kita pakai warna hijau ya. Nah, jadi ada 2 pasang nih kromosomnya. Oke. Ketika si kromatin ini sudah semuanya menjadi kromosom, terus membran intinya semuanya hilang, dan si sentriol sudah ada di kutub yang berbeda, maka proses profase sudah selesai dan akan dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu metafase. Yang kedua, metafase. Nah, di proses metafase ini, tadi kan ini, nah ini yang profase tadi ya, yang profase tadi. Akhir dari profase menjadi metafase. Lihat kan udah seperti ini ya. Kemudian yang ini nih, sentriol sudah ada di dua kutub yang berlawanan. Dua kutub yang berlawanan dan dihasilkan benang spindle. Karena tadi kita buat kromosomnya ada 4 buah, maka kita umpamakan si benang spindlenya juga ada 4. Nah, seperti ini ya. Tadi si kromosom ini, bagian tengahnya, sentriolnya, nah
akan ada di tengah-tengah. Tengah-tengah. Ini kromosomnya ceritanya punya 4 lengan ya. Sini yang hijau. Nah, mereka berjejer tepat di tengah-tengah di bidang ekuator. Tengah-tengah sel. Nah, ini ciri dari metafase. Jadi, ciri dari metafase adalah kromosom berjejer di bidang ekuator atau bidang pembelahan. Di tengah bidang pembelahan. Nah, di sini. Nah, kemudian proses selanjutnya adalah anafase. Di anafase, di sini aja ya. Anafase. Kita lihat proses metafase yang tadi. Nih. Kan tadi si kromosomnya, itu si sentriolnya yang sentromer. Si sentromer yang bagian tengah-tengah, yang ini nih, dia kan menempel di benang spindel. Nah, saat anafase, si benang spindelnya tuh memendek sehingga ini jadi ditarik nih. Ini jadi dibagi dua si kromatid atau lengan kromosomnya. Nah, kita lihat ya dari sini. Tuh. Nah. Kan tadi ada masih 4 ya. Nah, dibagi dua. Jadi lengan kromosomnya atau di kromatidnya dibagi dua. Jadi ke sini 1, ke atas 1. Ke bawah 1. Nah. Ini juga sama yang hijau, ke atas 1, ke bawah 1. Jadi ditarik. Ini tuh ini ditarik ke sana, ini ditarik ke sini sampai di ujung, sampai dia ada di ujung. Gitu. Itu adalah anafase. Jadi anafase itu kromatid ditarik ke kutub yang berlawan. Nah, berarti akhir dari anafase itu si benang spindelnya udah pendek sekali ya. Jadi si kromatid ini udah nyampe di kutub yang berlawanan. Jadi di sini. Udah di sini nih. Dia udah berkumpul di sini. Yang ini udah berkumpul di kutub yang berlawanan di sini gitu. Terus yang ini juga. Ini akhir dari proses anafase. Nah, selanjutnya yang ke tadi interfase pertama ya, berarti ini metafase ketiga. Ini ketiga, ini keempat. Yang kelima itu telofase. Telofase itu kebalikannya dari profase. Kan tadi
si ininya ditarik ya. Plus, nah ini mulai jadi 2 nih. Jadi ini teh udah mulai berpisah. Nah, mulai berpisah. Nah, sehingga di telofase ini udah sangat sedikit lagi berpisah ya. Jadi udah, nah ini anggap aja bulat ya. Udah mau berpisah. Kebalikannya, kalau tadi di profase itu kromatin menjadi kromosom, berarti kalau di telofase kromosom jadi kromatin lagi. Ya, jadi menipis lagi, dari yang tadi menebal sekarang menipis lagi menjadi benang-benang kromatin. Kemudian si membran inti yang tadi menghilang ya, mulai muncul kembali. Termasuk nukleolus anak intinya mulai muncul kembali. Terus si sentrosom, si sentriol kembali berpasangan jadi sentrosom lagi. Nah, ini kebalikannya dari telofase itu. Jadi tadi apa saja? Kromosom kembali menjadi kromatin. Terus membran inti muncul kembali. Nah, terus sentriol menjadi sentrosom kembali. Terus benang spindlenya menghilang. Nah, sehingga di akhir dari telofase itu ada sitokinesis. Kalau tadi kan baru intinya aja ya dan kromosomnya yang jadi 2. Nah, sitokinesis berarti sama sitoplasmanya itu membelah sehingga dihasilkan pada akhirnya 2 sel anak nih, yang sama persis. Sama persis dengan jumlah kromosomnya itu sama persis juga. Tadi kan induknya ada berapa? Kromosomnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, di akhir kan tetap jadi 4 jumlah kromosomnya. Nah, ini kurang 1. Nih ya. Tetap 4. Jadi tidak ada reduksi atau pengurangan jumlah kromosom. Setelah sitokinesis yang masing-masing akan mengalami proses interfase lagi. Jadi ya ada inti selnya, ada RE dan sebagainya dari awal lagi. Nah, ini hasilnya 2 sel anak yang memiliki jumlah kromosom sama persis dengan induknya. Nah, itu adalah materi tentang mitosis. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Kalau ada yang belum paham, silahkan ditanyakan nanti. Kita simpulkan, jadi mitosis itu memiliki 4 fase ya. Fase mitotiknya ditambah 1 fase interfase atau fase istirahat. Jadi setelah interfase ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.